Oke, selamat datang kembali di video saya. Kali ini saya akan mereview pengoperasian MIDI controller di efek digital headrush ya, MX5 ya. Oke, langsung aja untuk koneksi menggunakan MIDI bentuknya TRS ya, MIDI in dan MIDI out. Nanti koneksinya ke sini dari MIDI controllernya. Oke, yang kita butuhkan adalah kabel seperti ini ya, MIDI to TRS. Jadi MIDI-nya ke MIDI controllernya, kemudian TRS yang ininya ke headrush-nya ya. Sebenarnya dari pembelian headrush-nya ada kabel seperti ini ya. Ini kabel TRS to MIDI, tapi dia MIDI-nya MIDI yang female-nya ya. Jadi kita butuh kabel lagi untuk ke MIDI controllernya ya. Jadi dari MIDI controllernya kemudian ke sini baru ke headrush-nya. Di sini saya memiliki kabel langsung ya, MIDI to TRS. Tidak perlu lagi untuk kabel yang seperti ini lagi ya. Jadi ini langsung. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan yang ini, berarti harus ada kabel yang MIDI male to male-nya ya, seperti ini. Kedua jenis kabel ini tersedia di Kavtek ya, jika teman-teman membutuhkan. Oke, kali ini saya akan coba untuk koneksi dengan kabel ini saja ya, biar lebih praktis, MIDI to TRS. Untuk MIDI-nya kita koneksikan ke MIDI controllernya, kemudian TRS-nya ke MIDI yang in-nya ya. Di headrush-nya perlu disetting MIDI-nya ya. Kita masuk saja ke menu global setting. Oke, di sini ada setting nomor 1, 2, 3. Kita ke kolom yang kedua. Nah, di sini ada pilihan-pilihan. Pertama, MIDI true. Ini harus kita aktifkan ya. Kemudian MIDI clock ini kita on-kan. Kemudian ada program change. Ini kita aktifkan semua send dan receive-nya. Kemudian channelnya di sini ada Omni. Kita pilih Omni saja ya. Bisa saja jika channelnya ingin dirubah, misalkan channel 1, bisa saja ya. Jadi dia menerima hanya dari channel 1. Itu bisa ya. Atau menerima dari semua channel, kita pilih yang Omni tadi. Ini Omni ya. Oke, setelah sudah, kita keluar lagi. Kita save. Oke, yang pertama perlu kita lihat adalah juga manual book dari headrush-nya ya. Jadi efek apapun kalau ingin mengecek support MIDI atau tidak, biasanya ada dari manualnya tiap efek tersebut. Kalau memang dia support MIDI, manualnya pasti akan mencantumkan bahwa dia support MIDI ya. Oke, kita coba lihat untuk yang headrush. Untuk MIDI-nya kita ke halaman 28 ya. Oke, ini halaman 28. Kita bisa lihat di sini, inilah yang bisa diatur oleh MIDI ya. Sisis 50, 51 dan seterusnya, dan actionnya seperti apa, ini sudah ditentukan oleh headrush-nya. Jadi di luar ini tidak bisa ya. Misalkan kita bisa lihat di sini ada tab tempo, kemudian ada looper, ada blok efek bloknya ya, 1 sampai 11. Selain yang ada di sini tidak bisa. Saya lihat di sini tidak mencantumkan untuk kontrol MIDI untuk skin. Dengan tidak adanya untuk sisi untuk skin, berarti memang ya tidak bisa ya untuk kontrol skin menggunakan MIDI controller, karena dari headrush-nya pun tidak menyediakan untuk mapping skin. Adanya dia foot switch, tab tempo, looper, kemudian block efek ya, sampai 11 block efek itu bisa. Jadi kemampuan MIDI controller itu bisa mengatur apa tergantung dari fasilitas yang diberikan dari efeknya tersebut. Kalau tidak memberikan ya berarti yang memang tidak bisa ya. Tidak bisa mengadakan sendiri MIDI controllernya bisa mengatur di luar yang sudah ditentukan ini. Itu tidak bisa ya. Jadi ini sudah ditentukan action apa yang bisa dikontrol oleh MIDI. Seperti itu konsepnya ya. Oke, kita coba saja.
Saya akan coba melakukan kontrol preset dulu ya. Untuk preset ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalkan ini saya mapping di mode preset semua program change ya. Program change 1, program change 2, 3, 4. Jadi ada yang harus disetting lagi juga di MX5-nya ya. Tidak serta-merta langsung beroperasi, dia tidak bisa ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah setting di headrasnya ya. Caranya, misalkan kita ingin preset yang mana ya, tinggal kita pilih saja ini preset yang mana. Misalkan preset ini ingin kita setting di switch yang pertama. Kita ke menu lagi ya, hardware assign ya. Nanti di sini ada MIDI program. Kita pilih, kita settingkan di preset yang mana ya. Misalkan preset yang pertama. Kita save. Kemudian preset berikutnya misalkan preset ini ya, 53. Saya ingin di MIDI nomor berapa? Misalkan nomor 2 sini. Kita pilih ke nomor 2 ya, seperti itu. Kita save. Oke, sudah ya. Sekarang kita coba. Ini tadi preset ini tadi preset ini berhasil masuk ya. Begitu seterusnya ya. Untuk proses selanjutnya cara menyetingnya. Oke, seperti itu ya cara settingnya. Ini sudah saya setting semua. Jadi dia berpindah sesuai settingan seperti tadi ya. Kita perlu masukkan nomor presetnya. Oke, berikutnya saya akan coba untuk kontrol tiap blok efeknya ya. Ada blok-blok ininya, blok stom-stomnya. Saya akan coba karena dari manualnya headrush itu bisa dikontrol dengan CC ya, atau MIDI controller. Kita lihat untuk yang blok efek ya. Ini terdapat sampai 11 blok. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 blok efek sama ya. Jadi bisa dikontrol semua itu ya. Dengan MIDI controller dengan CC ini CC 75, 76 sampai 85. Oke, langsung aja kita coba masukkan 1 atau 2 ya, 75 sama 76. Oke, seperti biasa saya akan coba memappingnya lewat handphone ya. Oke, untuk yang bisa memasukkan kode CC itu ada di custom advance ya. Ini tampilannya. Untuk tombol yang pertama kita isi saja instruksinya 1, modenya 6, sisi numbernya yang 75 ya. Saya akan coba kontrol untuk blok yang pertama. Sisi value nya 127, value 2 nya 127, channelnya 1. Oke, sekarang kita coba buktikan ya. Oke, kita lihat di situ ini blok yang pertama ya, berhasil ya dengan sisi 75 tadi. Kemudian ini saya setting lagi untuk yang blok yang kedua. Kita bisa lihat di sini di tombol 2, instruksinya 1, modenya 6. Ini kenapa saya pilih 6? Bisa dibaca nanti di sini ya, catatan panduan. Di sini ada pilihan 6. 6 itu sisi stom untuk yang outnya lewat soket MIDI ya. Makanya saya pilih modenya tadi 6. Oke, kita lanjut untuk tombol 2 kita isi. Pilih modenya 6. Itu dari yang keterangan tadi ya. Sisi numbernya 76. Untuk blok yang kedua ya, kita bisa lihat di sini 76 blok yang kedua. Sisi value-nya 127, 127. Channelnya 1. Kirim. Kita coba buktikan ya. Ini tadi blok yang pertama. Ini untuk blok yang kedua. Berhasil ya. Blok pertama, blok kedua.
Seperti itu seterusnya ya. Ini disetting lagi untuk sisi yang blok keberapa, ini sisi yang blok keberapa, bebas ya. Oke, sebenarnya MIDI controller ini dalam satu tombolnya bisa mengirimkan sampai 4 instruksi ya. Bagaimana cara settingnya? Saya akan coba setting untuk tombol yang ketiga ini ya. Kita langsung isi saja di mappingnya ya, tombol yang ketiga. Saya akan coba melakukan pengontrolan stomp untuk blok yang ini 1, 2, 3, 4 ya. Saya akan coba kontrol 4 sekaligus dalam satu tombol. Sisi nomornya itu kalau yang ini berapa tuh ya? Kita hitung saja ya. Tadi yang pertama itu 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ya. Berarti 81. Sisi nomornya 81. Ini 127, ini 127, channelnya 1. Kirim. Oke, untuk tombol yang ketiga lagi, instruksinya yang keduanya. Modenya sama 6. Sisi nomornya 82. Tadi udah 81 ya. Sekarang 82. 127, 127, 1. Oke, kirim. Instruksi yang ketiga. Pilih modenya 6, sisi nomornya 83, 127, 127, channel 1, kirim. Sekarang instruksi yang keempat, modenya 6, sisi nomornya 84, 127, 127, channelnya 1, kirim. Oke, sudah ya. Sekarang kita coba buktikan untuk tombol yang 3 ini ya, empat-empatnya serentak nyala ya. Jadi mengontrol 4 stomp sekaligus dengan satu tombol ya. Seperti itu ya. Bisa ya caranya seperti tadi, cara menginput mappingnya. Kalau untuk headrest ini, saya rasa enaknya MIDI control untuk perpindahan preset, kemudian tombol-tombol di headrestnya bisa untuk on-off stomp atau skin, jadi bisa saling melengkapinya di situ ya. Oke, mungkin seperti itu ya, kurang lebih singkatnya tentang penggunaan MIDI control ini di headrest. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.